Mahkota kemuliaan-Mu Tuhan, itulah yang ku rindu. Ku kan setia menunggu sampai Engkau datang menjemputku. Kau kan turun di awan kemuliaan-Mu. Ku angkat tanganku menyembah nama Yesus. Yang ada di mulutku hanyalah nama-Mu. Mahkota kemuliaan-Mu Tuhan, itulah yang ku rindu. Ku kan setia menunggu sampai Engkau datang menjemputku. Kau kan turun di awan kemuliaan-Mu. Ku kan setia menunggu sampai Engkau datang menjemputku. Kau kan turun di awan kemuliaan-Mu. Kau kan turun di awan kemuliaan-Mu. Kau kan turun di awan kemuliaan-Mu. Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kita semua. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa kita tanggal 17 Agustus 2020 yang ke-75. Saya menyampaikan shalom kemerdekaan, merdeka bagi bangsa kita, bagi kita semua yang tinggal di Sabang Merauke dari Miangas Pulau Rote. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang mahkota yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu mereka yang mengalami ataupun mengikuti rencana dan tujuan-tujuan ilahi. Mahkota berbicara tentang pemberian yang tertinggi kepada orang-orang pilihan Tuhan, yaitu mereka yang percaya dan diselamatkan. Mereka mulai akan memahami tentang hadiah-hadiah atau reward yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Salah satunya adalah mahkota. Alkitab berbicara tentang beberapa mahkota yang akan kita jelaskan sehingga kita memperoleh pengertian, pemahaman, dan kita bisa meraih janji Tuhan dan kita memperoleh mahkota-mahkota tersebut yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Haleluya. Mahkota abadi. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa ada satu hadiah ketika mereka sudah memperoleh keselamatan. Mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ada satu pertandingan iman yang Tuhan sediakan kepada setiap individu-individu yang percaya, yaitu untuk memperoleh mahkota yang abadi. Dia membandingkan dengan satu pertandingan di dalam gelanggang area olahraga. Mereka yang bertanding dengan satu tujuan, yaitu untuk memperoleh mahkota fana, hadiah yang berasal dari panitia. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita diberikan hak istimewa, yaitu mereka yang sudah percaya dan diselamatkan. Kita ikut turut dalam pertandingan iman. Ada pertandingan-pertandingan iman
yang kita hadapi sepanjang umur hidup kita, sampai kita menerima janji Tuhan tentang mahkota yang abadi bagi kita semua. Inilah yang paling penting bagi kita semua. Mari saya mendorong kita semua untuk memperoleh mahkota abadi. Biarlah pertandingan iman yang kalian hadapi, kita hadapi di hari-hari terakhir ini, tetap membuat kita fokus, karena ada satu hadiah, yaitu mahkota abadi yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Biarlah kita mencapai garis finish sebagaimana Tuhan inginkan. Kedua, mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kita. Mahkota yang diberikan Tuhan kepada jemaat di 1 Tesalonika adalah mahkota kemegahan. Apakah mahkota kemegahan itu? Yaitu mahkota para pemenang jiwa. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Tesalonika untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada setiap orang yang kita ajak kepada Tuhan Yesus. Mereka bertobat, mereka memperoleh keselamatan, mereka dibaptis dan mereka dewasa di dalam Tuhan, dan kita memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Maka Tuhan Yesus akan memberikan reward atau penghargaan khusus, yaitu tentang mahkota kemegahan. Mahkota ini sangat indah dan luar biasa karena mereka memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Mereka diajak dari gelap kepada terang, mereka dilepaskan, dibebaskan, mereka keluar dari segala kegelapan dan menuju kepada terang Kristus. Sehingga orang-orang yang bersusah-susah payah, mereka yang memberitakan Injil dan menuai jiwa-jiwa, dan mereka yang disebut pemenang-pemenang jiwa akan memperoleh mahkota kemegahan ini. Mari saya mendorong kita semua supaya kita menjadi pemenang-pemenang jiwa, supaya Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya yang kedua kali memberikan mahkota ini kepada kita semua, yaitu mereka yang telah memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada mahkota berikut yang Tuhan berikan bagi kita semua. Yakobus memberitahukan mereka yang mengalami tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan, pencobaan-pencobaan sewaktu mereka mengiring Tuhan Yesus. Ada satu mahkota yang dia akan dapatkan, sukacita yang luar biasa, yaitu mahkota kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mendorong, jika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami proses penderitaan, Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal pencobaan, baik di dalam keluarga, pribadi maupun pelayanan, bertahanlah, kata Yakobus, supaya kalian memfokuskan kepada satu pemberian yang Tuhan berikan bagi kita semua yang mampu bertahan dalam pencobaan, yaitu mahkota kehidupan. Kiranya kita semua memperoleh mahkota kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, tetaplah mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk melewati proses yang akan kita alami saat kita mengiring Tuhan Yesus. Terpujilah Dia sampai selama-lamanya. Wahyu 2 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi di dalam kitab Wahyu diajarkan kepada jemaat di Smyrna, ada beberapa orang yang percaya kepada Tuhan. Dia disuruh bertahan setia sampai mati di dalam pencobaan, bahkan dilemparkan ke dalam penjara. Kita mengenal ada beberapa para martir Tuhan yang dilemparkan ke dalam penjara sampai mati.
mungkin di daerah-daerah yang tekanannya tinggi, di daerah-daerah yang mungkin tidak bisa memberitakan tentang Yesus Kristus, mereka dipenjara, bahkan mereka menderita, bahkan ada yang mati. Jika itu sampai terjadi bagi kita, ingat, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan yang jauh nilainya lebih luar biasa. Bertahanlah dalam penderitaan. Jika ada beberapa orang yang percaya berada dalam penjara, kuatkan, hiburkan dirimu. Ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita semua yang menderita dan bertahan sampai mati. Haleluya. Yang keempat, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius, yaitu ada mahkota kebenaran bagi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang khusus, yaitu mereka yang senantiasa aktif menantikan kedatangan Tuhan. Mereka akan diberikan mahkota kebenaran oleh Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan hal yang luar biasa, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan secara aktif, yaitu dengan berdoa, mereka berperang dalam peperangan rohani, mereka memberitakan Injil, mereka terus mengacu untuk menantikan kedatangan Tuhan, mereka akan memperoleh hadiah yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu mahkota kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mendorong supaya kita semua semangat di dalam menantikan kedatangan Tuhan, karena kita melihat tanda-tanda akhir zaman ini. Tahun 2020 telah terjadi baik gempa, kelaparan, peperangan yang terjadi merupakan tanda-tanda awal kedatangan Tuhan. Bahkan pandemi coronavirus yang membuat penderitaan di seluruh dunia merupakan tanda-tanda awal bahwa Tuhan Yesus segera akan hadir. Tetap fokus kepada Tuhan, tetap bertahan, dan tetap aktif menantikan kedatangan Tuhan, supaya kita semua memperoleh mahkota kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wow, luar biasa. Jadi ini dikhususkan kepada para gembala yang menggembalakan domba-domba Tuhan, supaya mereka, para domba-domba Tuhan, mereka mengalami kelimpahan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami dan bisa mendengarkan suara Tuhan. Pemenang, para gembala-gembala ini akan diberikan oleh Tuhan Allah, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bagaimana caranya kita dapat memperoleh mahkota kemuliaan? Yaitu pada ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu terbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Jadi betapa sulitnya para gembala untuk menggembalakan umat Tuhan yang besar, dengan berbagai karakter, berbagai suku, berbagai latar belakang, berbagai pendidikan. Dia harus sanggup memberikan pengarahan, mengarahkan domba-domba ini kepada Tuhan, yaitu gembala yang agung kita. Jadi Rasul Petrus memberitahukan bagaimana caranya untuk menggembalakan. Pertama, gembalakan kawanan domba yang ada padamu jangan dengan paksa. Jadi kepada para gembala-gembala, kita tidak boleh memaksa domba-domba Tuhan.
dengan untuk mengendalikan para domba-domba Tuhan, untuk melakukan visi kita. Tetapi kita harus merawat para domba-domba itu, yaitu umat Tuhan, supaya mereka memperoleh pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus Tuhan, sehingga iman pengharapan mereka kepada Tuhan bertumbuh dan mereka berbuah dan mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya penggembalaan adalah hal yang paling tersulit. Yang kedua yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus untuk menggembalakan adalah sesuai dengan kehendak Allah dan dengan sukarela. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Hari-hari ini kita tahu pengabdian diri jarang sekali terjadi. Pengabdian diri artinya dia mengorbankan waktu, dia mengorbankan uang, dia mengorbankan kepentingan diri sendiri, dia mengorbankan kepentingan para keluarganya untuk mengurus para umat Tuhan, supaya umat Tuhan memahami, mengerti, mereka bertumbuh dalam pengetahuan Tuhan dan mereka menjadi dewasa, bahkan sanggup mendengar suara gembala agung Yesus Kristus Tuhan. 2020 banyak para gembala-gembala yang ingin mengembalakan umat Tuhan, mencari keuntungan, memaksa umat Tuhan untuk memberikan sesuatu supaya dikelola, bukan dengan pengabdian diri. Jadi hal yang paling tersulit untuk memperoleh mahkota kemuliaan adalah pengabdian diri. Perhatikan Petrus, Rasul Paulus, dan para rasul. Mereka mengabdikan diri. Bahkan waktunya diberikan kepada umat Tuhan untuk mendewasakan. Mereka bahkan menjadi martir Tuhan. Mereka terus mengembalakan, mendewasakan, sehingga dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari saya mendorong kepada para gembala-gembala. Dua hal, jangan dengan paksa, jangan mencari keuntungan, tetapi dengan sukarela dan dengan pengabdian yang tinggi, maka Tuhan Yesus akan memberikan mahkota kemuliaan yang luar biasa, yang menjadi puji-pujian di hadapan hadiratnya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bonus mahkota emas dalam kitab Wahyu 4 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi ada mahkota emas yang dikhususkan kepada 24 tua-tua. Kita tidak tahu siapakah 24 tua-tua, tetapi yang saya ketahui ada 12 orang pilihan Tuhan Yesus, yaitu 12 rasul, ada 12 tua-tua, yaitu bapak-bapak gereja yang pada mula mendirikan gereja-gereja awal, sehingga dia diberikan khusus mahkota khusus, yaitu mahkota kebenaran, yaitu mahkota emas. Ini adalah mahkota khusus kepada 24 tua-tua. Saya berdoa biarlah kepada 24 tua-tua yang dipilih oleh Tuhan, kita tidak tahu siapa mereka, biarlah mereka memperoleh mahkota yang dijanjikan, yang sudah dibicarakan di dalam kitab Wahyu ini, supaya nama mereka menjadi puji-pujian untuk memperoleh mahkota emas yang berasal dari Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya menyimpulkan dan saya mendorong kepada kita semua, yaitu janji-janji Tuhan, yaitu 5 mahkota yang akan Tuhan sediakan bagi kita semua, yaitu mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan mahkota kemuliaan. Itu semua disediakan bagi kita sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya mendorong, mari fokuskan iman, pengharapan, dan kasih saudara kepada Tuhan, dan perolehlah mahkota-mahkota sebanyak mungkin berasal dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Biarlah namanya tinggi, selalu dimasyurkan di langit, di bumi, di bawah bumi. Nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan kita, kekasih jiwa kita, yaitu mempelai pria kita dan merupakan raja di atas segala raja,
Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah gembala agung kita. Dialah panglima perang kita. Dialah sahabat kita. Terima kasih telah menonton video ini dan telah mensubscribe, like, and share kepada semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.